dia pohon murbeinya. Halo Sobat Alam, ini adalah video kelanjutan dari Lauvia Babar WM Story Adventure Part 2. Untuk Sobat Alam yang belum nonton part 1, silahkan cek link yang ada di deskripsi video ini. Melanjutkan perjalanan kami dari pos 4 menuju pos 5 terbilang panjang. Jalur menuju ke pos 5 berupa jalan tanah yang terbuka dengan pohon cemara yang berdiri tinggi. Tiba juga kami di area Sabana 1 atau yang sering disebut Sabana Tentrem. Oh my god, sabana. Tempat ini sangat syahdu. Berdasarkan informasi dari tim Basecamp Gentar, Sabana Tentrem dahulu merupakan pos 5 dalam jalur pendakian via Babar. Saat ini, area pos 5 berada di atas bukit ini, yaitu Bulak Peperangan. Dikarenakan di sana ada pertemuan para pendaki dari percabangan jalur, jadi suasana akan lebih ramai lagi. Juga agar sobat pendaki bisa saling dekat dan komunikatif. Ya Sobat Alam, jadi ini adalah pertemuan antara dua jalur, jalur Babar dan jalur Ceto. Di sebelah kiri saya jalur Babar dan sebelah kanan saya jalur Ceto. Ini jalur Ceto. Tak terasa hari sudah menunjukkan pukul 4 sore. Menuju pos 5, kami disambut oleh sejuknya kabut yang menyelimuti. Tiba juga kami di pos 5, area Bulak Peperangan. Sobat Alam bisa memilih opsi camp di sini atau di area berikutnya, yaitu Gupakan Menjangan. Kami memutuskan untuk camp di lokasi ini, karena area Bulak Peperangan ini dibentengi oleh bukit di sisi kiri dan kanan jalur. Jadi, lumayan bisa menahan terpaan angin, sehingga angin yang berhembus tidak terasa terlalu kencang. Hari sudah menjelang malam, waktunya kami bersantai, makan malam bersama, dan juga beristirahat. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Kita mulai perjalanan summit dari pos camp menuju puncak Gunung Lawu. Sobat Alam, ingat ya, kita mendaki gunung dengan tekad, bukan karena nekat. Persiapan wajib meliputi kondisi fisik dan mental yang prima, serta perlengkapan yang sesuai. Tanpa persiapan yang memadai, pendakian bisa menjadi berbahaya dan tidak menyenangkan. Karena hari masih gelap, jadi area ini tidak dapat terlihat jelas. Setelah jalan turun nanti, bisa kita lihat lagi saat mentari sudah bersinar. Sobat Alam, kita lagi summit dari Bulak Peperangan menuju puncak. Sekarang kita lagi di area Gupakan Menjangan. Gupakan Menjangan. Let's go. Oke Sobat Alam, Gupakan Menjangan udah lewat. Sekarang kita lagi ada di Sabana, OTW ke Pasar Dieng. Jalur pendakian dari Gupakan Menjangan merupakan tanjakan tipis dan sangat panjang.
Kami juga banyak berpapasan dengan sobat pendaki yang ingin naik ke puncak Gunung Lawu. Mentari pagi sudah bersinar, disambut juga dengan suara kicauan burung. Mendekati area Pasar Dieng, trek tanjakan mulai terjal dan berbatu. Selamat malam, kita mau memasuki kawasan Pasar Dieng. Yuk. Let's go. Area Pasar Dieng ini merupakan sabana bebatuan yang bisa kita lalui via Ceto, Babar, atau Jogorogo. Dan di sini ada banyak percabangan yang seringkali membuat sobat pendaki bingung dalam menentukan arah, apalagi jika cuaca sedang berkabut. Biasanya sobat pendaki berpatokan pada pita bendera yang diikatkan di ranting pohon. Pasar Dieng biasa dikenal sebagai pasar setan, yang merupakan pasar tak terlihat atau pasar gaibnya para makhluk tak kasat mata berkumpul untuk transaksi jual beli layaknya aktivitas pasar. Tak jarang sobat alam yang mendengar suara hiruk-pikuk keramaian di sini. Apabila sobat alam mendengar suara aneh yang menawari sesuatu, kalian harus membuang salah satu barang yang dimiliki sebagaimana orang yang sedang barter. Biasanya pendaki akan melempar uang koin atau daun. Konon jika tidak, maka pendaki akan tersesat atau celaka. Area ini terkenal angker. Ada banyak kejadian sobat pendaki yang mengalami halusinasi di sini, atau bahkan seperti hilang dari pandangan yang nyata. Sobat pendaki dilarang mendirikan tenda atau berkemah di lokasi ini. Juga dilarang mengubah susunan bebatuan dengan sengaja di sini. Puncak Hargo Dalam udah kelihatan dari sini. Sobat alam, kita memasuki kawasan Puncak Hargo Dalam. Masih naik ke atas lagi. Sobat alam, saya sedang berada di kawasan Hargo Dalam dan di belakang saya adalah petilasan Hargo Dalam, karena di titik ini dipercaya masyarakat sekitar bahwa di sini adalah tempat moksanya Prabu Brawijaya V. Jadi saya mau mampir ke dalam untuk memberikan hormat. Sobat alam, Puncak Hargo Dalam juga merupakan tempat petilasan Raja terakhir Majapahit. Di sini adalah tempat sakral di Gunung Lawu yang menjadi saksi bisu moksanya yang mulia Brekertabumi atau Prabu Brawijaya V. Dipercaya menjadi pusat energi spiritual. Pada malam satu suro dalam penanggalan Jawa, diadakan upacara tradisi dan ritual oleh masyarakat Jawa.
Akan ada banyak pendaki dan masyarakat yang datang dari berbagai kalangan ke sini. Malam Satu Suro dianggap sebagai momen spiritual yang penuh makna terkait keharmonisan dengan alam semesta. Biasanya, momen sakral ini dijadikan sebagai ritual membersihkan diri, bermeditasi, atau mendekatkan diri kepada Sang Hyang Wisesa. Semoga kita semua sejahtera, dalam keadaan baik, dan bahagia. Let's go. Jalan menuju puncak berupa jalan tanah berbatu yang terus menanjak. Sampai juga kita mau OTW Tugu Puncak Hargodumilah. Sobat alam, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita semua OM Story Adventure bisa menginjakan kaki di puncak Gunung Lawu, Puncak Hargodumilah. Sekian dari kami, sukses. Kami menyempatkan mampir ke Geger Boyo yang letaknya berdekatan dengan puncak Hargodumilah. Itu puncak Geger Boyo. Ya sobat alam, kita udah mampir ke puncak tertinggi yaitu puncak Hargodumilah. Sekarang kita mau mampir ke Geger Boyo. Ini adalah Telaga Kuning Gunung Lawu yang merupakan sisa dari kawah purba Gunung Lawu yang sudah tidak aktif. Baru ke ini bro, kepakai dikit deh. Iya baru pakein doang. Ya cukup lah buat sampai turun satu. Terus yang satunya sampai tempatnya. Ini juga masih iya. Sobat alam, kita lagi ada di kawasan Geger Boyo. Kita istirahat dulu di sini sebelum melanjutkan lagi trek turun. Dinamakan Geger Boyo karena kalau dilihat dari kejauhan, sepintas terlihat seperti punggung buaya. Sobat alam, sekian perjalanan kita ke puncak Gunung Lawu, puncak Hargodumilah. Sekarang kita mau OTW trek turun, kita mau mampir ke warung-warung legend di Hargodalem. Total warung di sini ada 4. Yang paling legend adalah warung Bok Iem. Namun sayang, beliau sudah berpulang kepada Sang Khalik di April lalu. Semoga mendiang Bok Iem beristirahat dengan tenang dan damai. Kami mampir ke warung Bok Giar untuk sarapan pagi dan beristirahat sebelum melanjutkan trek turun ke pos camp. Warung Bok Giar, kita mau istirahat dulu di sini. Kita lagi OTW turun dari puncak ke pos camp. Habis itu kita mau siap-siap menuju pulang.
alam, di belakang aku itu sabana Gupakan Menjangan, indah banget view-nya. Sih, kenapa sih kita ke Gunung Lawu via Babar? Oke, pertama kenapa ke Gunung Lawu? Karena kalau saya pribadi nih, saya suka dengan hal yang berkaitan dengan sejarah kerajaan Nusantara di masa silam, Bang. Ya, yang namanya sejarah, itu juga kan ada versi dan sumbernya. Ada yang tertulis, ada yang lisan, dan kalau dari sumbernya itu bisa berupa pada benda atau tempat. Kalau saya pribadi, suka-suka aja sih sama keduanya yang bersifat netral. Dan kalau mau lebih natural lagi, sumbernya bisa langsung di TKP, seperti saat ini. Nah, untuk Gunung Lawu itu berkaitan erat dengan era Majapahit terakhir, juga merupakan gunung yang sakral di Pulau Jawa. Karena di sini adalah tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan terakhir dari Yang Mulia Bre Kertabumi atau Prabu Brawijaya V. Jadi ya sekalian sih kita napak gelas Majapahit. Dan yang kedua, untuk jalur pendakian kita, kalau berbicara mengenai jalur, ya total jalur itu ada 6. Sobat Alam bisa melalui via Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, via Tambak, via Candi Ceto, via Singolangu, dan via Babar. Nah, kalau untuk pendakian Napak Tilas, sebenarnya jalur paling klasik yang berkaitan dengan era Majapahit terakhir itu via Singolangu. Jalur Singolangu adalah jalur tertua di Gunung Lawu, yang juga dilewati oleh Yang Mulia Bre Kertabumi untuk menghindari kejaran pasukan Pangeran Jinbun. Dan pada akhirnya beliau melakukan mawas diri sekaligus berakhirnya era kerajaan Majapahit. Nah, kalau saat ini kenapa sih kita pilihnya jalur Babar? Ini kebalikan dari jalur Singolangu yang tertua. Via Babar ini adalah jalur yang paling baru, masih terbilang belum lama dikelola, jadi via Babar ini masih jarang diketahui oleh Sobat Alam. Dan juga menurut informasi nih, baik itu dari pihak Basecamp, Pak Jayadi atau Pak Anwar, dan juga beberapa referensi dari Sobat Alam, via Babar ini adalah rute tercepat pendakian ke puncak Gunung Lawu. Jadi, yuk mari kita coba. Si Pangeran Jinbun itu siapa sih? Oh, sebenarnya kalau Pangeran Jinbun atau biasa dikenal dengan nama Raden Patah, beliau adalah salah satu putra dari Raja Majapahit yang terakhir dan seorang selir yang berasal dari Tiongkok bernama Putri Syubanji atau biasa di sini lebih dikenal dengan sebutan Dewi Kian. Si, kenapa sih menyerang ayahnya sendiri? Mungkin kalau untuk lebih detail, Sobat Alam bisa merefer ke naskah Babat Tanah Jawi dan Serat Kenda, atau juga kalian bisa ikuti pembahasan dari Asisi Channel. Saya juga suka tuh ikutin. Oke, kalau dari saya, singkat cerita aja ya. Raden Patah itu adalah Adipati Demak di era Majapahit yang memeluk agama Islam. Berbeda dengan ayahnya, dan Majapahit adalah kerajaan besar di Nusantara yang bercorak Hindu-Buddha. Pada masa itu, Demak ada di bawah naungan Majapahit. Jadi, kala itu adanya dorongan politik dan keinginan Raden Patah untuk melakukan serangan atau dengan melanjutkan singgasana Majapahit dengan membentuk kekuasaan yang baru yang berbeda, yaitu membangun kerajaan bercorak Islam pertama di Pulau Jawa. Ya karenanya bertentangan dengan prinsip dari Yang Mulia Bre Kertabumi dan juga kerajaan Majapahit. Nah, kalau untuk kemunduran, sebenarnya itu dimulai ketika wafatnya Yang Mulia Raja Sanagara atau kita kenal dengan sebutan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada.
Nah, dari situ konflik internal keluarga kerajaan terjadi. Dan sekitar abad ke-13 memang pengaruh Islam sudah menyebar di Pulau Jawa sampai dengan penguasa terakhir. Ya, alih-alih diteruskan oleh generasi berikutnya, Raden Patah memiliki ambisi dan dorongan politik yang bertentangan dengan kerajaan Majapahit. Jadi, singkat cerita, era Majapahit telah berakhir dan kemudian berganti menjadi Kesultanan Demak yang bercorak Islam. Sobat Alam, layaknya seorang anak, alam adalah hal yang perlu selalu kita jaga keindahannya, agar anak dan cucu kita kelak tetap dapat menikmatinya. Sejatinya, manusia hanya bagian dari alam semesta, bukan pemilik yang berhak menghancurkan. Di dalam keindahan alam, kita akan menemukan arti sejati dari kehidupan. Karena alam semesta ini adalah rumah bagi semua makhluk hidup. Ya macam-macam lah Bang Warok. Lu mah nanti trauma. Trauma. Kaget Kiki gak bisa dimati. Nggak pakai Bang ya? Nggak apa-apa kalau ngomong kayak gitu ya mah emang santai. Saya juga kalau di Basecamp Cermin nih ditanya mau bikin kopi apa? Lihat muka saya aja. Tanya aja. Karena kalau panturan masih cahayanya masih bagus kalau buat foto-foto. Selesai juga perjalanan kita pendakian ke Gunung Lawu via Babar. Sekarang kita